Cerita berlanjut di sebuah halaman di keluarga Jiang. Di sana terlihat seorang wanita muda yang mengenakan gaun putih salju sedang menunggu seseorang sambil melihat pemandangan di depannya. Dia sangat cantik dan terlihat seperti peri yang turun dari langit. Keponakanku akan mengadakan perjamuan 10 tahunnya. Aku akan segera melihat seperti apa dia sebenarnya, gumam wanita itu sambil tersenyum. Wanita ini adalah sepupu jauh ibu Chun Xiao yang bernama Jiang Shengyi. Dia baru berusia sekitar 24 tahun. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Saudara Shengyi, mengapa kamu mencariku?" Saat suara itu terdengar, seorang gadis muda yang berusia sekitar 12 tahun datang ke depan Jiang Shengyi. Dia memiliki rambut yang diikat menjadi 2 ekor kuda. Saat dia sedang tersenyum, terlihat 2 gigi taring kecil dan 2 lesung pipit di wajah manisnya. "Luoli, kamu memiliki tubuh Dao Roh primordial yang merupakan tubuh paling dekat dengan asal mula Dao Agung langit dan bumi. Tapi kenapa kamu selalu malas untuk berkultivasi?" kata Jiang Shengyi sambil menepuk dahi gadis yang bernama Jiang Luoli itu. "Hei saudara Shengyi, kamu juga memiliki embrio Dao bawaan. Dengan adanya kamu, mengapa aku perlu berkultivasi?" Jiang Luoli menutupi dahinya dengan tangannya sambil mengedipkan matanya dan tersenyum main-main ke arah Jiang Shengyi. "Dasar gadis nakal, ayo, kamu akan ikut denganku ke keluarga Jun sekarang dan bertemu dengan calon suamimu," kata Jiang Shengyi sambil memegang tangan gadis kecil itu. Mendengar itu, pipi Jiang Luoli menjadi merah. Lalu dia menghentakkan kakinya dengan kesal. "Suami apa? Saudara Shengyi, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menikah dengan sembarangan orang," kata Jiang Luoli dengan sedikit marah. Melihat pemandangan itu, Jiang Shengyi menutup mulutnya dan tersenyum. "Sepertinya aku pernah mendengar sebuah berita bahwa keponakanku itu sangat tampan seperti makhluk abadi." Jiang Shengyi mengedipkan matanya ke arah Jiang Luoli. "Apakah itu benar?" Mata Jiang Luoli berbinar saat mendengar itu. Karena pengaruh tubuh Dao Roh primordial yang selalu mengejar kesempurnaan, Jiang Luoli menjadi terobsesi dengan penampilan seseorang. Dia tidak akan menyukai seseorang jika orang itu sama sekali tidak tampan. Baguslah jika itu benar. Pria yang bisa menarik perhatianku pastilah yang paling tampan di dunia, kata Jiang Luoli sambil membusungkan dadanya dengan bangga. Jiang Shengyi hanya bisa tertawa setelah melihat tingkah Jiang Luoli itu. Setelah itu, mereka berdua pun pergi dan bersiap untuk pergi ke keluarga Jun. Sementara itu di tempat lain, banyak kapal perang kuno, kereta kuda, dan berbagai tunggangan datang dari segala arah menuju keluarga Jun. Mereka membawa putri tercantik mereka untuk menghadiri perjamuan 10 tahun putra dewa keluarga Jun. Meskipun putra dewa keluarga Jun itu belum pernah menunjukkan dirinya ke dunia luar, statusnya saja sudah cukup untuk membuat banyak putri dari berbagai kekuatan besar merekomendasikan diri mereka padanya. Di sisi lain, salah satu keluarga kuno, keluarga Ye, juga sedang bersiap untuk menghadiri perjamuan itu. "Aku dengar Luoli akan pergi ke perjamuan. Jika itu masalahnya, tentu saja aku juga harus pergi ke sana." Seorang pemuda berjubah biru dan bermata cerah sedang berbicara dengan seseorang di dalam sebuah kereta terbang. "Tuan muda Xing Yun, jangan membuat masalah.
Jika kepala keluarga tahu, dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Seorang lelaki tua berjanggut panjang berkata dengan nada serius. Dia samar-samar memancarkan aura seorang Kuasi Sein. Untuk memiliki seorang Kuasi Sein sebagai pelayannya, status pemuda ini pastilah sangat tinggi. Jangan khawatir, Paman Fu. Aku hanya ingin bertemu dengan Luoli. Aku tidak akan memprovokasi putra dewa keluarga Jun itu, kata pemuda itu sambil tertawa. Namanya adalah Ye Xingyun. Dia adalah seorang jenius terbaik dari keluarga Ye. Ye Xingyun sendiri memiliki fisik yang disebut tubuh Raja Bintang, yang mana tubuh itu berada di peringkat 500 besar di antara 3000 fisik. Ye Xingyun sebelumnya pernah bertemu dengan Jiang Luoli di sebuah dunia rahasia saat dirinya sedang berpetualang. Pada saat itulah, dia tidak bisa melupakan sosok gadis lincah dan cantik seperti peri sejak pertama kali dia melihatnya. Hanya saja, Ye Xingyun tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Jiang Luoli lagi setelah itu. Di perjamuan kali ini, Ye Xingyun berencana untuk memulai percakapan dengan benar dan kemudian menyatakan perasaannya. Sementara itu, di depan gerbang keluarga Jun, banyak kapal kuno dan kereta terbang telah sampai di sini. Sekte Surgawi Daoji, Tanah Suci Dayan, Dinasti Sang Agung, Kekaisaran Angin Salju di ujung utara, dan kuil Tianya di ujung selatan. Mereka semua telah masuk ke dalam wilayah keluarga Jun dan mengirimkan hadiah yang membuat semua orang hanya bisa menghela napas iri. Semua kekuatan itu merupakan kekuatan kelas 1 ke atas. Sedangkan untuk kekuatan kelas 2 ke bawah, mereka hanya bisa mengikuti perjamuan tersebut dari luar gerbang keluarga Jun. Tak lama kemudian, keluarga Jiang juga telah tiba. Hadiah yang diberikan oleh keluarga Jiang tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi. Hadiahnya adalah yang terbesar dari semua kekuatan yang datang. Bagaimanapun, keluarga Jun dan keluarga Jiang memiliki hubungan yang sangat baik. Kedua keluarga tersebut telah terikat oleh pernikahan dalam beberapa generasi. Lalu, dua sosok cantik keluar dari kereta terbang keluarga Jiang dan menuju gerbang keluarga Jun. Mereka berdua adalah Jiang Shengyi dan Jiang Luoli. Sebelum mereka masuk ke gerbang, hampir di waktu yang bersamaan, keluarga Ye juga telah tiba. Dua sosok keluar dari kereta terbang keluarga Ye dan dengan terburu-buru berkata, "Nona Luoli, mohon tunggu sebentar." Itu adalah Ye Xingyun yang ditemani oleh Paman Fu. Mendengar seseorang memanggilnya, dua saudari keluarga Jiang itu pun berbalik dan melihat Ye Xingyun. "Siapa kamu?" kata Jiang Luoli yang merasa kebingungan. Mendengar pertanyaan Jiang Luoli, senyuman di wajah Ye Xingyun membeku sesaat. "Nona Luoli, saya Ye Xingyun. Kita pernah bertemu di alam rahasia Luo Yue saat itu," kata Ye Xingyun yang merasa sedikit malu. "Maaf, aku biasanya tidak ingat orang yang berpenampilan rata-rata," kata Jiang Luoli sambil mengerutkan bibirnya. Mendengar itu, Ye Xingyun merasa semakin malu. Sejujurnya, penampilan Ye Xingyun tidaklah buruk. Kebanyakan gadis akan merasa nyaman saat memandangnya. Namun standar Jiang Luoli sangatlah tinggi. Menurutnya, Ye Xingyun hanya berpenampilan biasa-biasa saja. Saat Ye Xingyun ingin mencoba berbicara lagi, Jiang Shengyi berkata terlebih dahulu, "Luoli, sepupu Jiang Ro sudah menunggu kita. Ayo kita masuk." Jiang Shengyi meraih tangan Jiang Luoli dan kemudian pergi meninggalkan Ye Xingyun. Karena Jiang Luoli sudah dijodohkan dengan Jun Xiao,
Chiang Shengyi tidak akan membiarkannya didekati oleh siapapun. Melihat kepergian mereka, Ye Xingyun masih memiliki senyum tenang di wajahnya. Tidak apa-apa, aku masih punya kesempatan. Ye Xingyun menghibur dirinya sendiri. Di sisi lain, di sebuah aula megah di dalam keluarga Jun, banyak tamu terhormat sedang berkumpul, ditemani oleh anggur berkualitas tinggi dan berbagai makanan mewah. Mereka dengan antusias mengobrol satu sama lain. Di sebuah meja makan di dalam aula itu, terlihat seorang pemuda dengan aura setajam pedang dan seorang wanita dengan aura sedingin es sedang berbicara satu sama lain. Mereka berdua adalah urutan 10 keluarga Jun, Jun Shangjian, dan urutan ke-7, Jun Shuehuang. Jun Shuehuang sendiri memiliki fisik yang disebut tubuh roh es, di mana dikatakan tubuh itu bisa membekukan ribuan mil tanah menjadi daratan es hanya dengan satu pikiran. Aku tidak menyangka kamu akan meninggalkan pengasinganmu lebih cepat dan datang ke sini, kata Jun Shangjian. 10 urutan keluarga Jun, kebanyakan dari mereka sedang mengasingkan diri ataupun berkeliling dunia dan menjelajahi sebuah alam rahasia. Jadi Jun Shangjian merasa heran jika ada 10 urutan lainnya yang datang menghadiri perjamuan ini. Aku hanya ingin melihat betapa kuatnya putra dewa yang mengalahkanmu pada usia 3 tahun, kata Jun Shuehuang dengan tenang. Mendengar itu, wajah Jun Shangjian langsung berubah. Namun pada saat itu, sosok lain masuk ke aula dan menarik perhatian semua orang. Dia adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi perak dan ada bekas luka persilangan di pipinya. Banyak jenius dari kekuatan besar lainnya melihat pemuda itu dengan serius. Pemuda itu tidak lain adalah urutan 5 keluarga Jun, Jun Wanjie. Dia bukan berasal dari keluarga utama, tapi berasal dari cabang keluarga Jun. Sebelum menjadi salah satu urutan, status Jun Wanjie sangatlah rendah dan dia menjalani kehidupan yang menderita. Namun suatu saat, Jun Wanjie tidak sengaja menemukan sebuah keterampilan tertinggi dan kemudian membangunkan bakat fisiknya, yaitu tubuh pertempuran bencana guntur. Tubuh ini berada di peringkat 300 besar di antara 3000 fisik. Dengan tubuh itu, Jun Wanjie naik selangkah demi selangkah dan menjadi urutan 5 keluarga Jun seperti sekarang. Setelah Jun Wanjie tiba di dalam aula, dia langsung duduk sendirian tanpa ada yang berani mendekatinya. Setelah itu, Jun Shantian dan sekelompok tetua keluarga Jun juga telah tiba di dalam aula. Mereka memancarkan aura yang menindas. Ibu Jun Xiao Jiangru juga telah tiba. Selanjutnya, Jun Shantian melangkah ke tengah aula dan berkata, "Semuanya, kalian datang dari jauh untuk menghadiri perjamuan 10 tahun cucuku. Orang tua ini ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya," kata Jun Shantian sambil menyapa para tamu yang hadir di aula. Semua orang membalas sapaannya dengan hormat. Seorang tetua dari kekuatan lain ragu-ragu sejenak, lalu dia bertanya, "Bolehkah saya tahu di mana Tuan Putra Dewa sekarang? Kenapa dia belum juga datang ke sini?" Begitu pertanyaan itu terlontar, semua orang mengangkat telinga mereka. Kebanyakan orang ada di perjamuan ini hanya untuk melihat seperti apa Putra Dewa keluarga Jun itu. Jadi melihat Jun Xiao belum juga muncul, mereka merasa sedikit kecewa. "Aku minta maaf semuanya. Cucuku masih mengasingkan diri, tapi jangan khawatir, dia akan segera keluar." Saat Jun Shantian selesai berbicara,
Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari istana kaisar surgawi di dalam keluarga Jun. Guntur menyambar di langit dan cahaya bersinar terang. Apa itu? Sepertinya ada yang menerobos. Apakah itu Tuan Putra Dewa? Tapi bukankah terobosannya terlalu menakutkan? Banyak tetua dari kekuatan lain merasa terkejut saat mereka merasakan fluktuasi aura dari fenomena itu. Setelah itu, terdengar suara ledakan dan muncul bayangan gajah ilahi yang auranya menekan 9 langit dan 10 bumi. Teknik macam apa itu? Aku merasa tidak nyaman, gumam Ye Xingyun sambil mengerutkan keningnya. Dan setelah beberapa saat, fenomena itu pun mereda, kemudian menghilang sepenuhnya. Para tamu lainnya akhirnya mengalihkan perhatian mereka dari istana kaisar surgawi dan mulai mendiskusikan tentang apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Di sisi lain, di dalam istana kaisar surgawi, Chun Xiao membuka matanya, lalu dia memeriksa tubuhnya dan merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Dia berada pada tingkat ke-9 alam roh sejati. Chun Xiao sedikit terkejut. Ini jauh melampaui perkiraannya saat itu. Sebelum dia bisa memeriksa dengan cermat kondisinya, sebuah suara datang dari luar pintu kamarnya. Tuan Putra Dewa, perjamuan telah dimulai. Itu adalah suara Jun Linglong. Mendengar itu, Chun Xiao merasa terkejut lagi. Dia tidak menyangka 1 tahun berlalu dengan begitu cepat. Lalu Chun Xiao pun bangun dan menemui Jun Linglong. "Baiklah, ayo kita ke aula terlebih dahulu," kata Chun Xiao. Kemudian mereka berdua terbang ke udara dan pergi ke aula tempat para tamu sedang menunggu kedatangannya. Sementara itu, di dalam aula utama, banyak orang sudah tahu bahwa putra dewa keluarga Jun telah keluar dari pengasingannya. Sesaat kemudian, suara tenang terdengar dari pintu masuk aula itu. "Terima kasih sudah datang menghadiri jamuan makanku." Begitu suara itu terdengar, sosok yang nampak seperti dunia lain yang mengenakan pakaian seputih salju berjalan ke arah aula dengan santai. Semua orang yang hadir langsung terpesona dengan penampilan dan temperamen Chun Xiao. Para wanita juga langsung terpikat oleh pemuda tampan di hadapan mereka itu. Di tengah keheningan semua orang, sebuah suara yang bersemangat tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. "Apakah kamu putra dewa keluarga Jun? Kamu sangat tampan." Itu adalah suara seorang gadis muda dengan matanya yang berbinar-binar. Chun Xiao lalu melihat ke arah gadis muda tersebut. Kesan pertamanya adalah pendek. Itu benar, gadis muda itu sangat mungil. Dia hanya setinggi perutnya, dan dia terus menatapnya dengan pipi memerah. Jiang Luoli langsung terpesona melihat wajah tampan Chun Xiao yang seperti makhluk dunia lain itu. Jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya mati rasa. Untuk orang yang terobsesi dengan penampilan seperti dirinya, penampilan Chun Xiao adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya. Di sisi lain, Jiang Shengyi juga sedikit terguncang saat melihat keponakannya itu. Dia awalnya ingin menggoda Jiang Luoli, tapi tanpa sadar, emosi yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Fisik embrio Dao bawaan miliknya seperti tersentuh oleh sesuatu, dan itu membuat pipinya sedikit kemerahan. Melihat kedatangan Chun Xiao, Jiang Ro langsung mendatanginya dan menariknya ke sebuah meja tempat dua gadis cantik itu berada. "Xiao Er, cepat kemari. Ini adalah bibimu Jiang Shengyi, dan ini adalah mutiara dari keluarga Jiangku,
Jiang Luoli, kamu harus segera mengenalnya, kata Jiang Ro sambil mengedipkan matanya. Chun Xiao terdiam. Ternyata gadis pendek itu adalah mutiara keluarga Jiang yang telah lama dibicarakan oleh ibunya dan kakeknya. Kemudian Chun Xiao mulai menyapa mereka berdua dan mengobrol dengan santai. Jiang Luoli yang sebelumnya sangat lincah menjadi pendiam dan tersipu sejak kemunculan Chun Xiao. Saat para tamu melihat pemandangan itu, mereka semua hanya bisa menghela napas. Tampaknya mutiara keluarga Jiang sudah terpikat oleh seseorang. Ye Xingyun juga memperhatikan ekspresi Jiang Luoli yang sedang terpesona itu dengan alis berkerut. Sejujurnya, dia tidak ingin memprovokasi Chun Xiao. Namun saat melihat pemandangan di depannya itu, Ye Xingyun mengepalkan tangannya dengan keras. Jiang Luoli adalah wanita yang diinginkannya. Terlepas dari penampilannya, Ye Xingyun sangat yakin bakat, kekuatan, dan latar belakangnya sama sekali tidak kalah dengan Chun Xiao. Selain itu, dirinya juga telah berusaha keras untuk mendekati Jiang Luoli. Namun Chun Xiao tidak melakukan apapun, hanya dengan penampilannya saja itu sudah cukup untuk membuat Jiang Luoli jatuh hati padanya. Apakah ada keadilan di dunia ini? Pikir Ye Xingyun di dalam hatinya. Di meja lain, Chun Shengjian menghela napas lega karena tidak menyinggung Chun Xiao saat itu. Sebaliknya, dia memberikan token Yuan Tian Supreme miliknya dan berteman dengan Chun Xiao. Melihat Chun Xiao telah berkembang pesat, bisa dikatakan itu adalah keputusan paling bijaksana yang pernah diambil oleh Chun Shengjian. Di samping Chun Shengjian, Chun Sui Huang juga menatap Chun Xiao dengan linglung sejenak. Namun dia segera sadar kembali. Putra Dewa benar-benar memenuhi reputasinya. Auranya sungguh tak terduga, pikirnya dalam hati. Lalu mereka berdua melihat ke arah Chun Wenjie dengan sudut mata mereka. Sejak Chun Xiao muncul, pandangan Chun Wenjie terus tertuju padanya. Ada sedikit penilaian dan ketidakpedulian di matanya. Jelas sekali, Chun Wenjie yang lahir di keluarga cabang dan dipandang rendah oleh orang lain merasa sangat tidak senang dengan kejeniusan dari keluarga utama yang lahir dengan sendok perak di mulutnya. Mengapa dia dilahirkan dengan sesuatu yang dirinya sendiri harus mendapatkannya dengan kerja keras? Pikir Chun Wenjie. Namun Chun Wenjie tidak berniat melakukan apapun sekarang. Dia hanya menonton dengan dingin. Di tempat lainnya, putri dari dinasti Sang Agung yang terkenal karena kecantikannya juga menatap Chun Xiao dengan matanya yang bersinar. Putri dari kekuatan lainnya juga seperti itu. Namun mereka hanya bisa menghela napas karena putra dewa keluarga Chun itu sama sekali tidak memperhatikan mereka. Sementara itu, di tempat Chun Xiao dan yang lainnya berada, Jiang Ro terus mendekatkan Chun Xiao dengan Jiang Luoli. Xiao Er, kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya kamu memberiku seorang cucu, kata Jiang Ro sambil tersenyum. Chun Xiao hanya bisa terdiam saat mendengar itu. Apa maksudnya dengan tidak muda lagi? Meskipun Chun Xiao terlihat seperti pemuda berumur 15 tahun, dirinya sebenarnya baru berusia 10 tahun. Terlebih lagi, Chun Xiao tidak merasakan perasaan romantis apapun saat melihat ke arah Jiang Luoli. Wajah Jiang Luoli langsung memerah saat Chun Xiao melihat ke arahnya. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Chun Xiao. Siapa yang mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada menerima perjodohan? Goda Jiang Shengyi sambil tersenyum. Sister Shengyi, jangan bicara omong kosong. Kapan aku mengatakan itu?
Jiang Luoli buru-buru menyangkal hal itu sambil menggembungkan pipinya. Di dalam hatinya, Jiang Luoli merasa bahwa perjodohan ini adalah hal yang sangat bagus. Di tempat Ye Xingyun berada, melihat Chun Xiao dan Jiang Luoli semakin akrab, Ye Xingyun menjadi gila karena cemburu. Bang! Ye Xingyun membanting cangkir minuman di tangannya ke atas meja. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah Ye Xingyun dengan heran. Kemudian, Ye Xingyun berdiri dan melangkah maju. Pelayan tua di sampingnya ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Saya Ye Xingyun dari keluarga Ye. Bolehkah saya mendapatkan kehormatan untuk berlatih dengan putra dewa? Ye Xingyun menekan rasa cemburu dan amarah di dalam hatinya dan mencoba berbicara setenang mungkin. Chun Xiao sedikit bingung melihat seseorang ingin menantangnya saat ini. Lalu dia melihat Jiang Luoli di sampingnya dan samar-samar menyadari mengapa Ye Xingyun bertindak seperti ini. Chun Xiao hanya bisa menghela napas. Tidak ada yang istimewa dengan kekuatanku. Tidak perlu bertukar petunjuk satu sama lain, kata Chun Xiao sambil menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan Ye Xingyun. Mendengar perkataan Chun Xiao, Chun Shengjian yang pernah dikalahkan dengan menyedihkan oleh Chun Xiao hanya bisa terdiam. Jika tidak ada yang istimewa dari kekuatan adik Xiao, maka aku akan mati tersambar petir, pikir Chun Shengjian di dalam hatinya. Sementara itu, melihat Chun Xiao tidak mau melawannya, Ye Xingyun menjadi cemas. Jika Chun Xiao tidak mau bertarung, bagaimana dia bisa pamer di depan Jiang Luoli? Setelah berpikir sejenak, Ye Xingyun kemudian berkata, "Putra dewa, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Jika ini karena kultivasimu tidak cukup tinggi, maka aku dapat menekan kultivasiku ke alam ketuhanan." Menurut pendapat Ye Xingyun, tidak peduli seberapa berbakatnya Chun Xiao, di usianya yang baru 10 tahun, paling-paling dia hanya berada di alam ketuhanan. Mendengar kata-kata Ye Xingyun, semua orang di aula melihat ke arah Chun Xiao. Jika dia masih tidak setuju untuk bertarung, maka itu pasti akan menimbulkan banyak kritikan dari semua orang. Chun Xiao hanya bisa menghela napas lagi di dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak mau repot-repot menampar wajah Ye Xingyun. Tapi karena dia sendiri yang memintanya, maka Chun Xiao tidak punya pilihan. Karena kamu bersikeras untuk bertarung dengan putra dewa ini, ayo kita lakukan, kata Chun Xiao, yang kemudian dia berdiri dan melangkah keluar aula dengan tangan di punggungnya.